Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat hikmah sejarah. Sahabat hikmah sejarah, dalam perspektif Islam, Bani Israel atau yang dikenal sebagai Yahudi memiliki awal yang suci sebagai keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Awalnya, mereka beriman dan tunduk kepada Allah serta mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, seiring waktu, Bani Israel tersesat dalam dosa dan maksiat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk mereka. Meskipun memegang Taurat dan mengakui Allah serta Rasul-Nya, mereka gagal mempertahankan iman padanya. Peran penting kaum Yahudi tergambar dalam sejarah Mesir, Romawi Barat hingga Timur, Bizantium, Imperium Persia, serta Neo-Assyria dan Neo-Babilonia. Asal-usul kaum Yahudi menurut pandangan Islam dimulai saat mereka berpindah ke Kanaan pada masa kenabian Yakub alaihi salam, menjadi bangsa yang ahli dalam pelayaran dan perdagangan. Hidup berdampingan dengan Anakim dan Refaim. Nabi Ibrahim kemudian datang pada tahun 3000 sebelum Masehi untuk berdakwah kepada Bani Israel, yang sayangnya menemui perlawanan keras sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Anbiya ayat 71. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuturkan kisah ini. Kami menyelamatkannya, Ibrahim, dan Lut ke tanah yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dan kami telah menyelamatkan dia, Ibrahim, dari kejahatan warga kota Ur yang membakarnya hidup-hidup. Ulama tafsir, termasuk Imam Qatadah, menyatakan bahwa negeri yang disebut dalam ayat tersebut merujuk pada Kanaan atau Syam, yang saat ini dikenal sebagai Palestina. Al-Quran secara berulang menyampaikan kisah Bani Israel atau kaum Yahudi. Ibnu Katsir bahkan menyebutkan bahwa Bani Israel dianggap sebagai umat terbaik pada masanya, melebihi bangsa Mesir, Yunani, dan lainnya. Bani Israel, di samping kelebihan mereka, juga memiliki perilaku buruk. Mereka menolak iman kepada Allah, cenderung menyembah berhala, kurang disiplin, suka memberontak, dan menolak menerima petunjuk kenabian. Umumnya, umat Yahudi merasa agama mereka paling benar, sementara Islam dianggap kesalahan. Mereka bahkan berpendapat bahwa mereka tidak akan dihukum Allah meskipun berbuat dosa, dan jika dihukum, itu hanya sementara. Al-Suyuti meriwayatkan bahwa seorang Yahudi pernah berdebat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahwa api neraka hanya akan menyentuhnya beberapa hari saja. Kesombongan kaum Yahudi menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menduduki tanah Syam, mereka mengalami kekalahan oleh bangsa Romawi dan diusir ke berbagai negara. Sejak itu, umat Yahudi tersebar di berbagai wilayah, terlibat dalam pemberontakan dan menciptakan kekacauan. Hingga Perang Dunia I, bangsa Yahudi sering mengalami penindasan dan penyiksaan dari beberapa negara. Sahabat hikmah sejarah, bangsa Israel memiliki sejarah yang kaya, dimulai dari zaman Nabi Yakub hingga saat mereka tercerai-berai. Sebagai sebuah bangsa besar, mereka memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan sejarah dunia, dengan dampak besar pada aspek budaya, agama, dan politik global. Disebut sebagai bangsa pilihan Tuhan, pertanyaan mengenai apa yang membuat mereka terpilih menjadi fokus perhatian masyarakat, memunculkan keingintahuan terhadap peran dan tujuan khusus yang diamanahkan kepada bangsa Israel. Jejak sejarah bangsa Israel memunculkan pertanyaan mengenai asal-usul mereka yang akan dijelajahi dalam video ini. Dimulai dari akar-akar kuno di tanah Kanaan hingga peristiwa modern yang membawa mereka ke negara Israel saat ini. Penting untuk dicatat bahwa bangsa Israel, meskipun memiliki nama yang sama dengan negara Israel saat ini, merupakan dua entitas yang berbeda. Bangsa Israel merujuk pada kelompok etnis yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, terutama melalui garis keturunan Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ibrahim memiliki dua istri, Sarah dan Siti Hajar Hagar, tetapi keturunan utama yang berperan penting dalam sejarah Israel berasal dari Sarah. Dari pernikahannya dengan Sarah, Nabi Ibrahim diberikan keturunan anak laki-laki yang bernama Ishak. Nabi Ishak kemudian menikahi Ribka, dan setelah puluhan tahun tanpa keturunan, Allah mengabulkan doanya dengan memberikan mereka anak kembar, Esau dan Yakub. Yakub, yang juga dikenal sebagai Israel, adalah salah satu anak Nabi Ishak yang saleh, meneruskan warisan ayahnya sebagai seorang nabi yang dihormati. Nabi Yakub, yang juga disebut Israel, mendapat julukan ini karena peristiwa unik dalam hidupnya. Menurut kitab suci Yahudi,
Saat masih muda, Yakub sering melakukan perjalanan malam yang menjadi momen spiritual mendalam. Dalam bahasa Ibrani, Israel diartikan sebagai yang berjalan dengan Allah atau yang berjuang dengan Allah, merujuk pada pengalaman spiritual dan konfrontasi yang dialaminya selama perjalanan malam tersebut. Sehingga julukan Israel menjadi simbol kehadiran spiritual dan perjuangan dengan Allah dalam kehidupan Nabi Yakub. Nabi Yakub, Israel, memiliki 12 anak yang menjadi leluhur dari 12 suku Israel, membentuk akar dari bangsa Israel. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa bangsa Israel merujuk pada keturunan Nabi Yakub, Israel. Bangsa Israel atau Bani Israel, dalam konteks ini, mengacu pada kelompok etnis yang berasal dari keturunan Nabi Yakub, yang juga dikenal sebagai Nabi Israel. Mereka merupakan keturunan dari ke-12 anak Nabi Yakub, membentuk 12 suku Israel, dan mencakup seluruh keturunan yang berasal dari Nabi Yakub. Yahudi adalah istilah yang lebih spesifik, merujuk kepada keturunan bangsa Israel dari suku Yehuda dan suku Benyamin. Setelah kerajaan Israel pecah pada abad ke-10 sebelum Masehi, suku Yehuda dan suku Benyamin membentuk kerajaan Yehuda dengan ibu kota di Yerusalem. Seiring waktu, istilah Yahudi menjadi identifikasi khusus untuk keturunan dari kerajaan Yehuda, dan sebagian besar orang Israel modern mengidentifikasi diri mereka sebagai Yahudi. Ke-12 suku Israel, yang berasal dari ke-12 anak Nabi Yakub, melibatkan suku Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asyer, Issakhar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Ruben adalah anak sulung Nabi Yakub dan Lea. Suku Ruben adalah salah satu dari 12 suku Israel. Mereka mendapatkan wilayah di bagian timur Sungai Yordan saat bermukim di tanah Kanaan. Simeon adalah anak kedua Nabi Yakub dan Lea. Suku Simeon mendapatkan wilayah yang tersebar di dalam wilayah suku-suku lain, terutama di wilayah suku Yehuda. Lewi. Suku Lewi adalah suku imam yang tidak diberikan bagian tanah warisan, tetapi mereka bertanggung jawab atas pekerjaan keagamaan dalam masyarakat Israel, termasuk pelayanan di Bait Suci. Yehuda. Suku Yehuda adalah suku yang memiliki wilayah yang luas dan penting. Mereka mendapatkan wilayah di bagian selatan tanah Kanaan dan memiliki peran sentral dalam sejarah Israel, terutama sebagai leluhur dari raja-raja Israel, termasuk Raja Daud dan Raja Salomo. Issakhar. Suku Issakhar mendapatkan wilayah di sebelah barat Sungai Yordan, dekat dengan suku Zebulon. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang mengerti zaman, karena kebijaksanaan mereka dalam menafsirkan tanda-tanda waktu. Zebulon. Suku Zebulon mendapatkan wilayah di pesisir laut dan merupakan suku yang berfokus pada perdagangan dan perikanan. Dan suku Dan mendapatkan wilayah di barat laut tanah Kanaan, tetapi kemudian mereka mengalami migrasi ke selatan. Gad. Suku Gad mendapatkan wilayah di timur Sungai Yordan dan dikenal sebagai suku yang ahli dalam pertempuran. Asyer. Suku Asyer mendapatkan wilayah yang kaya akan hasil pertanian dan buah-buahan di sebelah utara tanah Kanaan. Naftali. Suku Naftali mendapatkan wilayah yang berada di sebelah utara dan timur Danau Galilea, yang memberikan akses strategis ke wilayah tersebut. Yusuf. Suku Yusuf dibagi menjadi 2 suku, Manasye dan Efraim. Yusuf mendapatkan berkat ganda dari Nabi Yakub, sehingga keturunannya memiliki 2 wilayah di tanah Kanaan. Suku Manasye mendapatkan wilayah di sebelah timur Sungai Yordan, sedangkan suku Efraim mendapatkan wilayah di sebelah barat Sungai Yordan. Benyamin. Suku Benyamin adalah anak bungsu Nabi Yakub dan Rahel. Mereka mendapatkan wilayah yang berdekatan dengan Yerusalem dan memiliki peran penting dalam sejarah Israel. Ketika bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, masing-masing suku ini mendapatkan wilayah warisan yang sesuai. Mereka hidup dalam konfederasi suku-suku dan memiliki pemimpin-pemimpin suku mereka sendiri. Peristiwa kepindahan bangsa Israel ke Mesir menandai babak awal sejarah mereka yang penuh perjuangan. Kisah ini bermula dari Nabi Yakub, yang memiliki 12 anak, termasuk Yusuf dan Benyamin, dari istrinya Rahil. Yusuf, anak istimewa dalam keluarga, menghadapi kecemburuan saudara-saudaranya yang akhirnya membuang dan menjualnya sebagai budak. Yusuf kemudian ditemukan oleh para pedagang dan dibawa ke Mesir. Di Mesir, Nabi Yusuf diangkat sebagai bendahara kerajaan berkat kecerdasannya.
Ini membawa keluarganya, termasuk saudara-saudaranya yang datang mencari makanan saat kelaparan melanda Palestina, untuk bergabung dengannya di Mesir. Inilah awal dari kepindahan bangsa Israel ke Mesir. Keluarga Nabi Yakub yang berpindah ke Mesir disebut Bani Israel, yang artinya keturunan Israel. Mereka dihormati dan hidup sejahtera di Mesir, dan seiring berjalannya waktu, mereka menjadi penduduk tetap di sana. Perpindahan bangsa Israel ke Mesir membentuk dasar sejarah mereka di sana, yang kemudian melahirkan Eksodus di bawah kepemimpinan Nabi Musa. Meskipun di Mesir, mereka tetap mempertahankan identitas sebagai keturunan Nabi Yakub. Kisah Nabi Yusuf dan kepindahan keluarga Nabi Yakub ke Mesir menjadi titik awal penting dalam sejarah bangsa Israel, memainkan peran integral dalam perkembangan agama, budaya, dan identitas mereka. Peristiwa penting dan penuh tantangan dalam sejarah bangsa Israel melibatkan merebut Baitul Maqdis di Palestina, yang menjadi bagian integral dari perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan. Awalnya, Nabi Musa, Nabi Harun, dan Bani Israel sedang dalam perjalanan mereka menuju Palestina, melewati gurun pasir yang sangat luas. Mereka melihat pintu gerbang Palestina, tetapi mereka juga sadar bahwa wilayah tersebut dikuasai oleh 4 suku yang kuat, yaitu Kananiun, Amaria, Yubasya, dan Finikia. Mereka semua memiliki pemimpin yang kejam dan pasukan yang kuat, sehingga Bani Israel pun merasa takut. Nabi Musa memberikan perintah kepada Nabi Harun dan Bani Israel untuk bersiap-siap perang melawan suku-suku tersebut dan merebut Baitul Maqdis. Namun Bani Israel lebih suka menunggu hingga suku-suku tersebut keluar dari Baitul Maqdis sebelum mereka memasuki wilayah tersebut. Mereka khawatir dengan kekuatan musuh. Nabi Musa dan Nabi Harun berusaha menyemangati Bani Israel untuk tetap berperang, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berbicara tentang janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa Allah akan membantu mereka jika mereka tetap taat. Namun, Bani Israel seringkali tidak taat kepada perintah Allah. Kemudian, Nabi Musa memohon kepada Allah agar mengirimkan kabut yang sangat tebal yang menyelimuti seluruh daerah di sekitar Baitul Maqdis. Kabut ini membuat mereka kesulitan untuk bergerak, dan mereka merasa tersesat karena pandangan mereka terhalang. Akibatnya, Bani Israel meminta Nabi Musa untuk memisahkan mereka dari orang-orang fasik di antara mereka. Terima kasih sudah menyaksikan. Sahabat Hikmah Sejarah, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan konten Islami yang bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.